Selamat pagi, Sus. Iya pagi, apakah ada yang bisa saya bantu? Jadi gini, Sus, saya ingin melakukan tes HIV/AIDS. Apa sebelumnya Ibu sudah pernah melakukan tes HIV/AIDS? Belum pernah, Sus. Belum pernah ya Bu. Baiklah, sebelum melakukan tes HIV/AIDS itu pertama akan dilakukannya konseling. Terlebih dahulu, apakah Ibu bersedia? Bersedia, Sus. Baiklah Ibu, kalau begitu silakan ambil nomor antrian terlebih dahulu ya. Baik, Sus. Baik Ibu, setelah Ibu mengambil nomor antrian, Ibu bisa menunggu di ruang tunggu ya Bu. Baik, Sus, kalau begitu makasih. Iya, sama-sama. Selamat pagi. Ya, selamat pagi kembali. Silahkan duduk. Baik. Perkenalkan, saya Ria Julianti sebagai konselor yang bertugas pada pagi ini. Apakah ada yang bisa saya bantu? Jadi begini, saya ingin melakukan pemeriksaan tes HIV/AIDS, tapi tadi perawat di luar mengatakan bahwa sebelum melakukan pemeriksaan tes HIV, saya harus melakukan konseling terlebih dahulu. Baik Mbak, memang betul. Sebelum melakukan tes HIV, Mbak diharuskan melakukan konseling terlebih dahulu. Nah, tujuannya agar dapat membuat keputusan dengan baik. Apakah mau atau tidak, silahkan untuk dilakukan pemeriksaan HIV atau tidak. Waktunya kurang lebih 15 menit. Apakah Mbak setuju? Iya, setuju. Baiklah, kita mulai ya. Kalau boleh tahu nama Mbaknya siapa? Siti Rohmah. Umurnya berapa? 22 tahun. Kalau boleh tahu pekerjaannya apa? Pekerjaan saya PSK. Apakah sudah menikah? Belum. Sebelumnya Mbak pernah melakukan pemeriksaan tes HIV atau belum? Belum pernah, Sus. Apakah Mbak tahu mengenai ruangan VCT? Tidak tahu. Kalau boleh tahu apa yang Mbak rasakan saat ini? Sebenarnya saya sangat takut, Sus, untuk melakukan tes ini. Mbak tidak perlu takut, apapun semua yang terjadi, kami akan menjaga privasi Mbak dengan tidak memberitahukan kepada siapapun. Baik, Sus, saya percaya. Mbak, sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu VCT. Nah, VCT, Voluntary Counseling and Testing, adalah layanan tes HIV secara sukarela yang disertai dengan pre-counseling dan pasca-counseling pasien. Oh, seperti itu. Baik, Sus. Nah, jadi kenapa Mbak ingin melakukan pemeriksaan tes HIV? Jadi dari umur saya 17 tahun sampai sekarang saya bekerja sebagai PSK. Ketika saya bekerja saya selalu menggunakan kondom, tetapi terkadang saya tidak menggunakan kondom, tergantung dari klien saya sih. Terus oleh karena itu saya sering mendengar katanya pekerjaan saya ini bisa menyebabkan terkena HIV. Kalau boleh tahu HIV/AIDS itu apa ya? HIV atau AIDS itu adalah penyakit yang menyerang sistem imun manusia, terutama darah, sehingga sistem imun tidak bekerja secara optimal dan mengakibatkan penderita mengalami komplikasi. Dengan kata lain, penyakit dengan maksudnya ke tubuh manusia. Banget, Sus, saya jadi takut. Penyakit ini disebabkan oleh virus HIV, yaitu Human Immunodeficiency Virus. Nah, virus ini dapat menyebabkan AIDS dengan cara menyerang sel darah putih, yaitu sel CD4, yang pada akhirnya tidak dapat bertahan di gangguan penyakit walaupun ringan sekalipun. Setahu saya yang mudah terkena itu jika seseorang LGBT, apakah benar? Tidak itu Mbak, tentu ada cara penularan lain seperti hubungan seks secara vagina, oral maupun anal dengan seorang mengidap. Salah satu yang Mbak sebutkan tadi, maaf, seperti seks bebas, tidak menggunakan pengaman atau menggunakan narkoba suntik, itu sudah salah satu faktor penularan HIV atau AIDS. Kontak langsung dengan darah seperti transfusi darah juga salah satu cara penularannya. Saya jadi takut karena pekerjaan saya sebagai PSK. Kalau boleh tahu tanda gejalanya apa ya? Untuk tanda dan gejalanya itu seperti berat badan menurun drastis, diare kronis yang berlangsung selama 1 bulan, demam berkepanjangan lebih dari 1 bulan, terus di kulit terdapat ruam-ruam, infeksi jamur pada mulut, penurunan kesadaran. Maaf kalau boleh tahu, apakah Mbak masih bekerja sebagai PSK dan menggunakan narkoba suntik sampai saat ini? Saya malu untuk mengatakannya.
Apakah Mbak mengalami tanda dan gejala tersebut? Iya, saya diare hampir mau 1 bulan. Terus ada ruam-ruam di kulit, terus demam juga selama saya sakit. BB saya turun drastis, saya malu. Tidak apa-apa Mbak, jangan malu, Mbak bisa katakan saja. Iya, terkadang saya jika tidak ada uang masih suka melakukan pekerjaan saya sebagai PSK karena itu cara satu-satunya untuk mendapatkan uang dengan cepat. Dan untuk narkoba saya udah berhenti selama 1 tahun yang lalu karena saya suka baca di internet kalau menggunakan narkoba suntik itu bergantian itu berbahaya. Apakah Mbak pernah mendengar cegah HIV dengan A, B, C, D, E? Belum pernah sus. Oke, di sini saya mau menjelaskan ya. Untuk yang A-nya itu abstinence, yaitu bagi yang belum menikah seperti Mbak tidak melakukan hubungan seks di luar nikah adalah langkah yang paling tepat untuk menghindari paparan HIV. Terus be faithful, yaitu bersikap saling setia kepada satu pasangan. Terus yang ketiga itu ada kondom, yaitu gunakan kondom yang baru tiap berhubungan seks bila melalui vagina maupun melalui dubur. Bila memiliki kondom yang berpelumas, pastikan memilih pelumas yang berbahan dasar air. Hindari kondom dengan pelumas yang berbahan dasar minyak karena dapat membuat kondom bocor. Drug no, yaitu menghindari penggunaan narkoba terutama melalui jarum suntik bisa mencegah seseorang terinfeksi HIV. Terus yang kelima ada education, yaitu pemberian informasi yang benar mengenai HIV, cara penularan, pencegahan, dan pengobatan dapat membantu mencegah penularan HIV di masyarakat. Oh, seperti itu. Dari yang saya kaji, saya anjurkan agar Mbak berhenti melakukan pekerjaan sebagai PSK dan apabila ingin melakukan seks harap menggunakan pengaman karena melakukan hubungan seks berganti-ganti pasangan dampaknya sangat besar. Mbak bisa saja mengalami infeksi apabila melakukan hal seperti itu. Baik sus, saya mengerti. Baiklah Mbak, karena sudah selesai saya menanyakan beberapa pertanyaan. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada sus. Terima kasih sudah mau mendengarkan cerita saya. Iya Mbak, sama-sama, karena itu juga sudah tugas saya. Iya. Terus tolong antarkan Mbak ini ke ruang tes HIV ya. Iya, baik. Mari Bu, saya antar. Baik, sus. Masuk. Selamat pagi Mbak. Apakah ada yang bisa saya bantu? Pagi sus, saya hari ini sudah ada janji dengan konselor HIV Suster Lia Julianti. Oh, kalau begitu boleh tahu atas nama siapa? Siti Rohmah. Sebentar ya, saya cek dulu. Baik sus. Mari Bu, saya antar ke ruangan. Selamat pagi Mbak Siti, silakan duduk. Baik sus. Bagaimana kabarnya hari ini Mbak Siti? Alhamdulillah baik sus. Sesuai janji kita kemarin ya Mbak, hari ini kita akan membuka hasil tes pemeriksaan HIV yang sudah Mbak lakukan kemarin, kurang lebih 30 menit. Apakah sudah siap Mbak? Siap. Baik, sebelum kita mulai, saya ingin mencoba mengingatkan beberapa hal. Mungkin kemarin Mbak Siti masih ingat dengan cara penularan HIV, apakah bisa disebutkan kembali? Bebas tidak menggunakan kondom saat berhubungan seksual, LGBT, dan jarum suntik. Oke, masih ingat ya Mbak? Baik, apakah sudah siap? Mari kita buka ya. Baik sus. Mbak Siti, di sini tertulis hasilnya non reaktif ya, silakan dibaca. Non reaktif itu maksudnya apa ya sus? Jadi Mbak Siti, hasil non reaktif itu artinya Mbak Siti tidak ada antibodi terhadap HIV. Jadi untuk sementara bisa kita simpulkan Mbak Siti tidak tertular HIV. Alhamdulillah sus, saya sudah takut banget. Tidak apa-apa Mbak Siti, jangan takut. Tapi saya izin bertanya ya Mbak, dalam 3 bulan ini apakah Mbak masih melakukan seks bebas tanpa kondom? Sudah tidak sus.
Kalau tidak ada, berarti hasil pemeriksaan Mbak Siti tidak tertular HIV ya. Tapi tolong, seperti yang sudah kita bicarakan, Mbak Siti tetap harus menjaga perilaku agar tidak sampai tertular HIV. Jangan melakukan seks bebas atau berganti-ganti pasangan lagi. Jangan lupa tetap menggunakan pengaman ya. Baik, Sus. Baiklah Mbak Siti, nanti bisa kembali jika sekiranya ada sesuatu yang ingin didiskusikan dengan saya. Baik, Sus, saya mengerti. Sebelum kita akhiri, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Sus. Terima kasih ya. Iya, sama-sama Mbak Siti. Semoga Mbak Siti tetap selalu bersih dan tidak terkena HIV.